Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, aku dan 5 rekanku, kami dari kelompok 5 akan membahas sesuatu yang kita pernah alami di keseharian kita. Oh ya, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Namaku Indah. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai konflik. Konflik sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi kita, karena kita semua pasti pernah mengalaminya. Konflik itu banyak macamnya, seperti konflik dengan pasangan, konflik dalam pertemanan, konflik dalam keluarga, konflik antar kelompok, dan masih banyak yang lainnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit lebih spesifik mengenai bentuk-bentuk konflik dengan pasangan dan sumber konflik pada pasangan. Dalam setiap hubungan pasti pernah merasakan yang namanya konflik, mulai dari konflik kecil sampai dengan konflik yang membutuhkan penengah untuk menyelesaikannya. Pernikahan sama halnya dengan menyatukan dua orang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang juga berbeda, sehingga menjadi sangat wajar ketika dua orang ini memiliki pandangan dan keinginan yang berbeda pula. Nah, dari pandangan dan keinginan yang berbeda ini, ketika tidak ditemukan jalan tengah atau win-win solution, berpotensi menjadikannya sebagai sebuah konflik di antara dua orang tersebut. Jadi sebenarnya apa sih konflik itu? Secara etimologi, konflik berasal dari kata Latin, yaitu kon yang artinya bersama dan fligere yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Halo, perkenalkan nama aku Nida Zulfiani. Di sini aku mau menjelaskan lebih lanjut mengenai sumber dan konflik yang terjadi dalam pasangan. Kalau tadi dijelaskan mengenai pengertian konflik itu sendiri, di sini aku menjelaskan mengenai konflik perkawinan. Jadi konflik perkawinan ini bisa dikatakan sebagai suatu di mana suami dan istri menghadapi suatu permasalahan dalam perkawinannya. Dan biasanya perilaku mereka itu ditandai dengan sesuatu yang kurang harmonis dalam menangani permasalahan tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa konflik ini sebagai suatu masalah dalam hubungan perkawinan ataupun pernikahan. Dan konflik ini tuh bisa disebabkan atau diakibatkan dari berbagai macam. Karena di sini terdapat dua individu yang berbeda, maka terdapat pula juga dua pendapat yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan kepribadian berbeda, dan hal-hal lainnya yang berbeda. Jika mereka tidak dapat mensinkronisasikannya, maka hal ini dapat berujung kepada konflik atau permasalahan dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan sumber-sumber yang terjadi yang dapat memicu konflik ataupun permasalahan dalam hubungan. Yang pertama ada masalah komunikasi dalam keluarga. Komunikasi keluarga sendiri merupakan perorganisasian melalui kata-kata, intonasi suara, gestur, tindakan untuk mendapatkan harapan image, suatu ungkapan perasaan, dan saling membagi pengertian. Dari pengertian tadi, kenapa akhirnya komunikasi ini menjadi suatu konflik adalah ketika contohnya dalam sebuah pasangan, salah satu pihak ini tidak dapat mengungkapkan perasaannya dengan baik melalui komunikasi ataupun kata-kata, dan salah satu pihak yang lagi tidak dapat memahami apa yang ingin disampaikan sebenarnya oleh pasangan, sehingga akhirnya dapat menimbulkan suatu miskomunikasi ataupun kesalahpahaman yang dapat berakibat kepada suatu permasalahan dalam hubungan tersebut. Selain masalah komunikasi tadi, terdapat sumber-sumber lainnya lagi yang dapat menimbulkan konflik yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Destriani. Di video ini saya akan melanjutkan tentang sumber konflik pada pasangan. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan adanya masalah komunikasi dalam keluarga. Nah, yang kedua adanya masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan masalah rumah tangga yang seringkali dialami oleh pasangan yang baru menikah atau yang telah lama berumah tangga. Masalah ekonomi dalam rumah tangga mungkin disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam keuangan. Hal ini tidak boleh dianggap enteng, apalagi dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi dan upaya. Sebab masalah ekonomi dalam rumah tangga ini sangat rentan dan dapat menjadi sumber permasalahan yang lebih besar.
Kemungkinan yang bisa terjadi akibat masalah ekonomi adalah percekcokan hingga rusaknya kehidupan dalam rumah tangga. Yang ketiga ada cemburu. Nah, cemburu ini perasaan tidak sayang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dialami dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Semua orang akan menaruh cemburu ketika yang dimilikinya diambil atau dirampas oleh orang lain. Kita boleh cemburu, tetapi ada batasannya. Begitu pula istri yang lekas marah dan berburuk sangka terhadap suami tidak boleh terlalu berlebihan. Nah, problematika keluarga yang berikutnya adalah merasa superior. Superior dalam rumah tangga ini yaitu satu sama lain antara suami dan istri tidak merasa saling membutuhkan. Salah satu aspek penyebab munculnya sikap superior ini antara lain yaitu gaji yang lebih besar, usia yang lebih tua, merasa lebih punya pengalaman, dan lebih mengenal anggota keluarga yang lainnya. Jika sudah demikian, maka sikap saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri sulit dikondisikan. Hal ini yang juga dapat menjadi penyebab utama keluarga tidak harmonis. Mungkin dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan di sini saya Nurul Fira akan melanjutkan penjelasan tentang bentuk-bentuk konflik pada pasangan dan juga sumber konflik pada pasangan. Yang kelima, perselingkuhan. Perselingkuhan menurut Fakhan 2003 merupakan keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan resminya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, akhir-akhir ini banyak kabar perselingkuhan yang bisa menarik perhatian kita dan menjadi perbincangan kita saat ini. Karena apa? Karena perselingkuhan itu tidak hanya didominasi oleh pria, namun wanita dari segala lapisan dan golongan serta tidak memandang usia loh guys. Yang keenam adalah kekerasan dalam rumah tangga atau biasa kita dengar dengan sebutan KDRT. Kekerasan terhadap istri oleh suami merupakan fenomena universal dengan derajat yang berbeda. Kekerasan pada istri melintasi ruang geografis, kelas sosial, dan juga budaya. Para feminis melihat kekerasan pada istri merupakan sebuah mekanisme pengontrolan kedudukan perempuan agar tetap di bawah laki-laki dalam sistem sosial patriarki. Yang ketujuh, ada campur tangan orang lain. Kehadiran orang ketiga dalam sebuah rumah tangga biasanya akan memperumit masalah yang ada. Karena biasanya orang ketiga ini hadir saat di dalam rumah tangga itu terjadi masalah yang sangat besar dan juga serius. 8 atau yang terakhir adalah poligami. Di Indonesia ini monogami dan poligami telah menjadi buah pembicaraan bahkan pengajian juga, baik dalam perspektif agama maupun psikologis, dan juga kajian gender yang mengklaim bahwa poligami termasuk sebagai tindakan kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Halo, perkenalkan nama saya Dina Nabila. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu bentuk-bentuk konflik dalam pasangan. Yang pertama, jenis konflik pertama yaitu masalah yang diselesaikan. Contohnya, pembagian tugas rumah tangga dan pola asuh anak. Yang kedua, jenis konflik yang kedua, masalah yang berulang. Contohnya, karena kepribadian mereka yang berbeda, yang satu terbiasa untuk hidup rapi, sedangkan yang satunya berantakan. Lalu yang ketiga, jenis konflik yang ketiga, masalah berulang yang mentok. Contohnya, hal yang tidak nyaman didiskusikan karena memiliki pendapat yang berbeda. Lalu selanjutnya ada sumber konflik dalam pasangan, yaitu terbagi jadi 3, yaitu konflik yang bersumber dari perilaku pasangan. Contohnya, menolak melakukan keinginan pasangan. Yang kedua, konflik yang bersumber dari norma peran. Contohnya, ingkar janji. Yang ketiga, konflik yang terjadi karena disposisi pribadi. Contohnya, pasangan lupa menelpon sehingga pasangan merasa dilupakan. Lalu, langkah-langkah dalam penyelesaian konflik itu ada 4. Yang pertama itu mendefinisikan konflik secara jelas. Lalu yang kedua, menilai berbagai alternatif pemecahan. Lalu yang ketiga, menguji dan mengevaluasi solusi. Lalu yang keempat,
berpendapat, menerima, dan menolak solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Mayriska Arfian. Seperti yang tadi kalian sudah lihat, sebelumnya kalau teman-teman saya sudah menjelaskan secara lengkap mengenai konflik dari perkawinan. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, konflik perkawinan itu adalah pergumulan mental antara suami dan istri yang memiliki dua pendapat dan dua pemikiran hingga dua kepribadian yang berbeda, dan karena perbedaan itulah yang menyebabkan pertentangan hingga terjadilah konflik dalam perkawinan. Karena seperti yang sudah kalian tahu, konflik itu tidak bisa dihindari tapi kita bisa atasi. Lalu gimana sih cara ngatasin konflik dari perkawinan? Kalau menurut kami, komunikasi itu adalah kunci utama untuk mengatasi konflik perkawinan agar cepat teratasi. Kenapa komunikasi? Karena kalau dalam suatu hubungan ada masalah atau ada konflik, itu kita bisa bicarakan, antara dua individu ini bisa bicarakan apa yang salah, lalu dicari solusinya dan dijadikan pembelajaran juga ke depannya supaya masalah ini tidak terulang lagi. Jadi komunikasi itu penting sekali dalam suatu hubungan, apalagi dalam sebuah hubungan pernikahan, untuk mengatasi, untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga suami dan istri. Jadi itu aja video dari saya dan teman-teman saya. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat yang menonton juga semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya, supaya kita jadi tahu gimana sih cara mengatasi konflik dari perkawinan, apa aja sih konflik dari perkawinan itu, apa aja. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian supaya semuanya juga tahu nih, dapat ilmu baru dari kami. Itu aja videonya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.